Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarikun. Terima kasih. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 2 Bintang Selatan serta teman-teman seperjuangan di sekolah kita ini. Hari ini saya akan mengimbaskan budaya positif tentang sebagai tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih atas partisipasinya para teman-teman. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya walaupun di luar jam pelajaran untuk memenuhi tugas saya. Baik. Saya akan perkenalkan untuk fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak, bernama Pak Masindra Krisna Saputra. Beliau berasal dari Jambi. Beliau yang memfasilitasi saya dan rekan-rekan yang lain, baik itu tugas maupun dalam penilaian maupun dalam pengawasan di bidang yang dari. Untuk pengajar praktik saya yaitu Ibu Puji Astuti Hendro dari UPT SD Negeri 1 Bintang Selatan. Beliau sebagai pengajar praktik yang menilai saya di saat saya itu seperti itu. Di sini kita akan belajar bersama. Sebelumnya saya akan mengatakan tentang sedikit tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan mulai tahun ini, tahun ajaran 2024-2025, yang akan serentak dilaksanakan kelas 1 dan kelas 4 seluruhnya itu wajib. Seperti itu. Kurikulum merdeka mengadopsi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai guru di dalam kurikulum merdeka, kita sebagai penuntun ya ibu-ibu,
sebagai penghambanya murid. Jadi kita sebagai pelayan murid itu sendiri. Next. Sebagai guru, kita juga harus menuntun murid ada dua, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini kita istilahnya, menurut kita mengajar itu sesuai dengan bakat murid tersebut, seperti itu. Kalau kodrat zaman, jadi kita sebagai pendidik harus menuntun murid itu mengikuti bagaimana perkembangan zaman saat ini. Next. Nah, ini adalah gambaran kurang lebihnya tentang kurikulum mereka, yaitu guru harus berpihak kepada murid, guru harus memahami murid sesuai kodratnya, guru harus memahami murid, dan guru harus memahami tujuan pengajar. Next. Selain itu, kita juga harus bisa mendidik murid kita memiliki budi pekerti yang luhur, serta memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan intelektual. Next. Ya, sebagaimana kita sudah tahu ya Ibu, semuanya Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu ing ngaso sungkulodo, ing madyo mangunkarso, tukuri handayani. Yang artinya di depan kita memberikan teladan, di tengah kita membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang kita memberi dorongan. Next. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang guru sebagai pendidik. Yang pertama, ing ngaso sungkulodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing madyo mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan pada diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan tukuri handayani, guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Next. Dan ini adalah 6 pilar profil pelajar Pancasila yang seperti kita tahu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, hari ini kita akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, sebelum kita masuk ke budaya positif, adakah budaya pernah dengar Ibu-ibu budaya positif? Mungkin Mbak Nela sudah sering ikut KKG ya, banyak tentang membahas budaya positif. Apakah budaya positif itu? Sebelum kita belajar budaya positif, kita pahami dulu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Next. Sebelum kita belajar tentang disiplin positif, kita bertanya dulu kepada diri kita. Bagaimana kita berperilaku? Apakah sudah baik? Atau belum baik? Atau lebih baik ya? Yang kedua, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari Tuhan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat pujian dari orang lain? Nah, ini biasanya kita temukan di murid-murid kita. Apakah pengen dapat hadiah atau mendapatkan uang? Gitu ya. Next. Mari kita bahas konsep disiplin positif. Unsur utama dalam budaya positif yaitu
dalam diri kita berpikir tentang peraturan, ya. Pasti ini tentang hukuman. Kalau kita dari situ terus kita dapat hukuman, gitu ya. Nah, dalam hal ini beda. Dalam memaknai budaya positif, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Next. Suasana yang positif di sekolah akan terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat teman-teman belajar lebih menyenangkan. Murid belajar tanpa beban, tanpa apa ya? Hanya mereka tuh hanya langsung berminat sendiri gitu, tanpa ada dorongan dari ancaman atau dari guru atau beban seperti itu. Suasana positif juga membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif. Nah, itu dimulai dari suasana positif seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Manusia biasanya termotivasi melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu seperti itu, ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Misalnya ada murid pas dia ikut belajar biar dapat ujian dari wali kelasnya seperti itu. Nah, itu ada salah satunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalnya biar dapat nilai gede, anak itu belajar terus karena gurunya menjanjikan kalau dapat nilai besar dapat hadiah misalnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Next. Kita pahami dulu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini menjadi ciri khas dalam kurikulum Merdeka dalam kitab pendidikan. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba seperti itu, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi beda. Bedanya kalau hukuman itu terjadi secara refleks seperti itu, baik hukuman itu diberikan dalam bentuk fisik ataupun psikis. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati antara murid dan guru dan sudah dibahas itu di dalam kelas dalam bentuk konsekuensi itu apabila dia mengerjakan apabila dia melakukan pelanggaran itu akan mendapatkan konsekuensinya. Contohnya, ketika seorang murid memutuskan untuk malas belajar, kemudian dia tidak akan belajar juga sehingga nilainya rendah seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi ketika siswa itu mengalami permasalahan, guru menyikapinya harus dengan restitusi, bukan dengan hukuman ataupun konsekuensi. Next. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yang bersifat fisiologis, misalnya makanan, pakaian,
minuman, olahraga, istirahat, seperti itu. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia memiliki kebutuhan rasa diterima, rasa disayangi, rasa mencintai, seperti itu. Seperti kita juga kepada murid kita. Jadi murid kita juga membutuhkan kasih sayang seorang guru. Next. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu atau capaian, sehingga menjadi lebih terampil, terpimpin, berprestasi, diakui oleh orang lain, seperti itu. Meliputi juga tentang harga diri, keinginan dianggap, meninggalkan pengaruh, seperti itu. Contohnya seperti hobi, tugas sekolah yang menantang, belajar menjadi orang yang kuat. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk mandiri atau otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentunya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Next. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Seorang manusia yang membutuhkan dalam hidupnya untuk bersenang-senang, bercanda, bergembira, dan tertawa. Biasanya menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain, kita juga sekaligus mempelajari banyak hal keterampilan yang hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Next. Yang selanjutnya yaitu restitusi 5 kontrol posisi. Next. Ada 5 posisi kontrol di dalam diri seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Adakah di sini yang merasa sebagai penghukum? Ya, saya juga merasa ya Bu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh, ketika murid kita melakukan suatu pelanggaran ataupun peraturan sekolah, kita dengan ekspresinya berbicara lebih keras ataupun matanya melotot, seperti itu. Hasil dari kontrol hukum mungkin murid merespon kita itu bisa menjadi marah juga, seperti itu, atau dendam. Ya, ini yang kita takutkan, terlebih apabila kita marah dengan kelas tinggi, ya, kelas 6, kelas 5. Mereka sudah paham apa itu dendam. Beda dengan kelas 1, kelas 2 yang mereka benar-benar tulus punya rasa dalam hati berniatan buruk, seperti itu. Next. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ada posisi seorang guru, seorang membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya dia akan berbicara dengan nada yang tenang, meskipun murid itu melakukan sesuatu pelanggaran atau peraturan sekolah, seperti itu. Dia lebih cenderung lemah lembut, namun berkata-kata yang membuat murid itu menjadi seseorang yang merasa bersalah karena perbuatannya, seperti itu. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi dalam dirinya sendiri. Next. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru itu sebagai pengamat. Ya.
Dalam posisi teman, guru akan berbicara dengan nada yang ramah, akrab, cenderung bersenda-gurau dengan muridnya, agar menjaga suasana sekolah atau di kelas agar tetap santai. Murid akan merasa tenang dan akrab ketika kita menjadi pribadi yang mereka pahami, oh bahwa guru ini sebagai temanku. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun, karena ini adalah dorongan eksternal atau dari luar, maka faktor ketergantungan pada murid dan orang tertentu sehingga bisa menjadi lain di kesempatan murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja, tidak semua murid seperti itu. Murid juga akan bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Next. Posisi selanjutnya sebagai pemantau. Kontrol seorang guru sebagai pemantau itu mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara data, tidak emosional, tidak juga bersenda-gurau, dan tidak juga menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau ini akan menciptakan identitas diri yang positif atau berhasil. Namun, guru harus selalu memantau akan saksi yang sudah diberikan. Dampaknya kepada murid akan senantiasa menghitung konsekuensi hadiah tanpa sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Hal ini juga membuat murid yang tidak sepenuhnya mandiri. Next. Yang selanjutnya posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk kita, ya ibu-ibu, untuk membimbing murid memiliki sikap yang disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini agar murid bisa merefleksi atas tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya. Setelah itu mereka mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara pada kontrol manajer ini netral, tidak emosi, tidak terlalu lama, tidak bernada tinggi. Nah, setelah itu akan tercipta identitas yang positif. Next. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat meskipun dia sudah memiliki kesalahan. Next. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika ada suatu kesalahan, maka pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next. Berikut ada contoh tentang restitusi apabila kita menemukan murid kita dalam menemukan posisi kesalahan. Oh iya. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia?
Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ini adalah contoh kasus penanganan dalam restitusi menggunakan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya saya ingin mengadakan SBT yaitu sambung lagu daerah. Ya, mungkin nanti akan saya memberikan mic-nya untuk melanjutkan lagu ya. Coba di play kita dimulai dari Buani ya. Sambung lagu. Terima kasih. Ini adalah materi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru sudah berpartisipasi. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh iya, untuk hari ini akan saya buatkan sertifikat untuk Ibu. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini Bu Guru mau membahas tentang keyakinan kelas. Sudah ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Gak ada? Iya, ada tahu, belum pernah dengar paling ya. Tapi kalau peraturan kelas sudah pernah dengar belum? Misalnya pakai sepatu di dalam ruangan, itu peraturan ya. Nah, itu namanya. Kalau hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dalam bentuk seperti peraturan kelas kalau sekarang, kalau yang kalian tahu ya. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk apa ini tulisannya? Keyakinan kelas dibentuk karena untuk mengubah dari peraturan ke keyakinan. Contohnya, misalnya anak-anak dapat meyakini keyakinan kelas ini di dalam diri kita, ya. Lalu kita juga berusaha bertanggung jawab kalau ada keyakinan kelas, ya enggak? Iya, karena kita sudah sepakat bersama, ya. Lalu berusaha bertanggung jawab atas nilai-nilai yang diyakini. Misalnya kalian kalau membuang sampah gimana? Tempat sampah. Biasanya kata larangan tentang sampah apa? Jangan membuang sampah sembarangan ya. Kalau keyakinan kelas itu tidak pakai kata jangan, ya, tidak boleh memakai kata jangan. Sebenarnya sama-sama bagus. Namun kita dalam keyakinan kelas ini kita tidak boleh memakai kata jangan. Jangan mencontek. Nah, misalnya seperti itu. Kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kalimat jangan mencontek berubah menjadi kerjakan masing-masing secara jujur ya. Bukan dengan kata jangan ya. Lalu apalagi contohnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Misalnya kalian antar teman. Nah, ini teman ya. Laki-laki apa sama Ridho sama Alvin. Misalkan dia antar teman. Dia yakin bahwa pertemanan itu saling menghormati. Nah, apa itu saling menghormati? Saling menghargai ya. Contohnya ketika Ridho tidak punya pensil, pinjam sama Alvin. Berarti kalau sudah pinjam harus ngapain? Mengembalikan misalnya Ridho pengennya dia mengerjakan soalnya sendiri, tidak ada yang mencontek, dia mengerjakan secara jujur. Alfi juga harus menghormati Ridho ya, seperti itu. Lalu antar guru, misalkan kalian sama bu guru, kita ada kesepakatan apa misalnya? Ada yang mau mengajukan pendapat? Contohnya seperti misalnya berkata sopan. Terus selalu diingatkan kan bahwa bukan jangan berkata kotor, dirubah menjadi berkata yang sopan ya. Sepakat ya? Itu adalah keyakinan kelas kita. Kita kelas berapa? Kelas 5 ya. Lalu nanti kita akan sepakati menurut kalian apa saja yang harus kita yakini di dalam kelas kita. Kita buat kesepakatan kelas. Apa yang kita yakini? Misalnya siapa? Bagas. Apa ya Gas? Mau berpendapat apa Gas misalnya? Keyakinan kelasnya tadi. Tentang apa? Apa? Iya, berbicara sopan boleh. Sepakat? Sepakat tidak? Ya. Nanti Ibu berikan kertas untuk kalian menulis tentang keyakinan kelas kita. Boleh tentang lingkungan sekolah, boleh yang di dalam kelas, boleh yang antar teman, ya, paham ya? Nah, dibagikan dulu. Mau sih, Pak? Mau sih, Pak?
keyakinan kelas kita seperti apa? Ya silakan ditulis, ambil pulpennya, ditulis. Ya tulis. Boleh pulpennya mana? Pak Okta.
dia melanggar berarti dia akan dapat apa? Bukan hukuman, ya. Karena kalau yang melanggar nanti akan ada restitusinya sendiri, ya. Ini nanti kita tanda tangan, tulis nama dan tanda tangan bahwa ini kesepakatan kelas kita. Kita harus sepakat atas keyakinan kelas kita ini. Setuju? Setuju nggak? Ya, silakan mulai dari Salsa, tanda tangan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, Kesepakatan kelas kita. Karena kita sudah sepakat, ini ada tanda bukti bahwa kita sudah sepakat atas kesepakatan kelas kita ini. Ini sudah kita sepakati. Kalau yang dia melanggar berarti dia akan dapat apa? Bukan hukuman, ya. Karena kalau yang melanggar nanti akan ada restitusinya sendiri, ya. Ini nanti kita tanda tangan, tulis nama dan tanda tangan bahwa ini kesepakatan kelas kita. Kita harus sepakat atas keyakinan kelas kita ini. Setuju? Setuju nggak? Ya, silakan mulai dari Salsa, tanda tangan.
Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
baik, sangat seru, penting agar disiplin. Nama saya Salsa. Perasaan saya senang. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. If you try